Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ingin lihat wajahnya, Ibu? Jaki, terima kasih. Aurel, terima kasih. Bulan, terima kasih. Bulan sudah sehat, Bulan? Lumayan. Lumayan, masih pusing? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Bulan teh kalau nggak salah punya anemia ya dulu ya? Enggak. Iya, dulu teh pernah diperiksa teh, Bulan teh terlalu kurus. Terus kayaknya teh anemia kalau nggak salah ya dulu teh bilang. Oh enggaknya? Biasanya Kemarin kan sempat cek darah, enggak anemia. enggak? Oh, alhamdulillah. Kenapa tuh cara pusingnya? Kurang makan. Hampir anemia, tapi belum anemia gitu. Oh, kurang makan. Oh. Hari ibu mah kegedean ya badan tuh. Bulan mah kurus ya. Ya. Udah hadir semuanya ya? Apipah, terima kasih Apipah. Udah hadir. Hasya, Jaki. Coba Ibu lihat. Nikmah, coba mana Nikmah? Hikmat Ya. belum hadir ya? Hikmat sakit. Oh, Hikmat sakit. Semoga lekas sembuh ya Hikmat. Oh, jadi yang sakit Hikmat ya. Berarti ada 6 orang ya hari ini ya. Coba Ibu lihat dulu siapa aja. Apipah, Aurel, Nima, Hasya, Mulan, Jaki, Apipah. Ya, terima kasih ya. Sebelum kita membahas soal-soal ya, kita berdoa dulu sebelum belajar. Ibu ingin minta itu KM-nya siapa ya kelas 9 tuh? Sekarang tuh. Jaki kenapa senyum? Sekarang KM-nya siapa? Mau kepada Afifah. jawab ya. Apipah. Apipah coba Ibu minta Apipah untuk memimpin doa. Silahkan Apipah. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Udah dimulai. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Apipah yang sudah memimpin doa ya. Insya Allah untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan melanjutkan membahas soal yang dari Bu Melani. Kemarin kata Bu Melani sampai nomor 10 ya. Ada yang bisa menayangkan soalnya? Kita mulai dari nomor 11 ya. Bergantian dibahas dari dari nomor absen ya. Apipah, Aurel, Hasya, Nimah, Wulan, Jaki. Ada yang bisa menayangkan soalnya? Yang dari Bu Melani? Wulan bisa Wulan? Sebentar.
Dari nomor 11 kata Bu Melani yang 10 sudah dibahas ya? Berarti nomor 11. Silahkan dari Apipah dulu. Kenapa nih Mas senyum? Nanti setelah Apipah, terus Aurel, terus Hasya, terus Nimah, terus Wulan, baru Jaki. Nanti ke Apipah lagi. Ya, silakan Apipah dimulai. Apipah. Suara Ibu kedengaran ya sekarang ya? Alhamdulillah laptopnya waktu itu dibetulkan sama Pak Agung. Ibu ke Al-Kautsar, laptopnya dibetulkan sama Pak Agung. Sehingga laptop Ibu sekarang ininya mic-nya udah betul ya. Terima kasih Pak Agung. Ayo Apipah nomor 11 kita mulai. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan negara di kawasan Asia Tenggara adalah Apa jawabannya Apipah? kawasan ASEAN berada pada jalur perdagangan. Iya, betul. A ya, kawasan ASEAN berada pada jalur perdagangan. Terima kasih Apipah. Nah, kenapa yang B salah coba? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa B, C, dan D salah? Sebelum Ibu yang menjelaskan, apakah ada yang mau menjelaskan mengapa jawabannya A dan yang B, C, dan D itu salah? Ini potensi ekonomi ya yang dapat dikembangkan. Nah, paling ini yang ada hubungannya dengan ekonomi tentu saja jalur perdagangan. Yang B, kawasan ASEAN rawan terjadi bencana gempa, ya betul ya itu Asia Tenggara itu rawan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Kemudian yang C, kawasan ASEAN mengalami 4 kali pergantian musim. Nah, ini tentu saja jawaban yang sangat salah ya. Karena di ASEAN itu sebagian besar itu adalah tropis dan subtropis gitu ya. Iklimnya gitu ya. Yang 4 kali pergantian musim itu yang beriklim sedang, yang berada di iklim sedang ya. Nah, yang seperti yang di benua Eropa ya, Amerika Serikat, Kanada dan lain-lain. Kita itu di ASEAN itu ya, itu tropis dan subtropis ya. Yang D, sebagian besar kawasan ASEAN beriklim tropis ya. Itu betul ya. Kawasan ASEAN itu sebagian besar beriklim tropis. Tapi tidak begitu tepat ya dengan pertanyaan. Kalau yang A, kawasan ASEAN berada pada jalur perdagangan. Ya.
Nah, untuk nomor 11, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Berarti lanjut nomor 12 ke Aurel. Silahkan Aurel. Perhimpunan negara-negara ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal yang B Iya, 8 Agustus 1967. iya betul ya. 8 Agustus 67. Itu yang memusingkan itu kan kalau tahun ya semuanya ada 67 dan ada 166 gitu ya. Nah, yang betul 67. Kemudian bulannya semua sama ya Agustus gitu ya. Nah, tanggalnya ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Jadi yang betul adalah B, 8 Agustus 1967. Terima kasih Aurel. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Silahkan. Sebelum ke 13, apakah ada yang mau ditanyakan tentang nomor 12 ya? Deklarasi Bangkok itu apa? Di Bangkok ya tempatnya gitu. Nah, ketika akan dibuat. Jadi ada isi dari deklarasi Bangkok. Izin mengambil paket. Ya, silakan Wulan. Ada paket ke rumah Wulan? Ya, silakan. Jadi deklarasi itu perjanjian kesepakatan bersama ya. Negara-negara yang berinisiatif ingin membentuk ASEAN gitu. Jadi ASEAN itu dibentuk tidak langsung jadi ya. Tidak langsung bertemu jadi aja ASEAN tidak gitu ya. Tapi diawali dulu dengan pertemuan negara-negara yang berinisiatif bagaimana nih agar ada sebuah kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara yang tentu saja tujuannya positif ya, baik ya. Memajukan perekonomian, menciptakan perdamaian gitu. ASEAN itu tidak ada perjanjian militer ya. Hanya sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan, keamanan. Kalau pertahanan keamanan ada itu bagian kerjasama ASEAN. Tapi kalau perjanjian militer tidak ada. Ya. Nah, di awal dibentuknya itu ada negara-negara yang berinisiatif bertemu dulu gitu. Sampai akhirnya menciptakan sebuah deklarasi, namanya Deklarasi Bangkok. Nah, mengapa disebut Deklarasi Bangkok? Karena tempatnya di Bangkok, Thailand. Siapa tadi yang bertanya itu? Aurel? Bulan? Iya, Aurel. Aurel. Cukup jelas penjelasan dari Ibu Aurel? Ya, jelas. Ya. Ada lagi yang mau bertanya nomor 12? Sebelum kita lanjut ke nomor 13, bagiannya Hasya. Ibu juga ada paket nih ini.
Ibu juga akan ada paket nih menghubungi. Maaf ya, ada gangguan. Kita lanjut nomor 13. Silakan Hasya. Krisis ekonomi di suatu negara mengakibatkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah banyak pegawai yang diberhentikan, sehingga bekerja dengan posisi yang lebih rendah di tempat kerja baru. Si A yang dulunya menjadi manajer di suatu perusahaan terkena PHK sehingga saat ini menjadi staf di perusahaan lain. Gejala sosial ini termasuk mobilitas sosial vertikal ke bawah. Ya, betul Hasya. Vertikal ke bawah karena mendapatkan posisi yang lebih rendah. Berarti ke bawah ya. Nah, kalau vertikal ke atas itu mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Gitu ya. Betul Hasa jawabannya. Terima kasih Hasa. Ada pertanyaan nomor 13? Jadi ini status ya pelajaran apa di sosiologi kalau nggak salah ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 berarti Nima, silakan Nima. Berikut ini merupakan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1. Sebagai konsumen. 2. Pengguna faktor produksi. 3. Sebagai penyedia faktor produksi. 4. Pelaku perdagangan internasional. Peran rumah tangga konsumen RTK ditunjukkan pada 1 dan 3. Sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Betul itu? Ini kan yang ditanyakan tuh peran rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen RTK. Sebagai konsumen tentu saja ya rumah tangga itu akan banyak menggunakan barang-barang ya dan jasa sebagai konsumen gitu. Jawabannya 1, 2 atau 1, 3 nih mah? 1, 2 kayaknya. 1, 2. Karena kalau yang 3 itu sebagai penyedia, kalau penyedia itu bukan konsumen. Ya. Pelaku perdagangan internasional, nah, berarti 3 dan 4 itu adalah produsen, bukan konsumen. Nah, kalau konsumen itu pengguna. Nah, jadi nomor 1 dan 2 ya, jawabannya betul tidak? Rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga itu ya seperti di kalian lah keluarga gitu. Itu kan sebagai konsumen, pengguna barang dan jasa. Konsumen itu orang atau lembaga yang menggunakan barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan produksi gitu ya. Ada rumah tangga yang menggunakan faktor produksi juga ya seperti bahan baku gitu ya. Dia membuat sesuatu, dia membeli untuk bahan produksi itu gitu ya. Nah, itu berarti pengguna faktor produksi gitu. Seperti Nikmah mau membuat ayam goreng gitu ya. Nah, beli dulu kan ayamnya, beli dulu bumbunya gitu. Jadi rumah tangga itu bisa sebagai konsumen, juga bisa juga jadi produsen. Tapi ini yang ditanyanya adalah konsumennya ya. Berarti 1 dan 2. Sebagai konsumen dan pengguna faktor produksi. Sekarang lanjut nomor 15 bagiannya. Siapa sekarang? Setelah Nikmah? Wulan.
Berdasarkan bagan di samping yang termasuk arus sumber pendapatan rumah tangga produsen adalah A. 1. Yang satu, menjual faktor produksi, tanah, modal, tenaga kerja, dan skill. Kalau yang dua apa? Memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Yang ketiga, pengeluaran konsumen untuk pembelian barang dan jasa. Ini yang diminta itu apa? Arus sumber pendapatan. Rumah tangga produsen adalah yang keempat, menjual barang dan jasa. Yang kesatu, menjual faktor produksi, tanah. Arus sumber pendapatan. Coba ulang. Betul itu jawaban nomor 1? Kalau 3 mah pengeluaran ya. 2 juga pengeluaran. Nah, antara 1 dan 4. Rumah tangga konsumen. Nah. Lihat arah panahnya. Kalau menjual faktor produksi itu rumah tangga produsen. Nah. Kalau yang menjual barang dan jasa itu rumah tangga konsumen. Jadi betul ya jawabannya nomor 1. Kita lanjut ke nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang dilakukan rumah tangga pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Pertamina. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai produsen atau distributor. Peran pemerintah itu apa? Coba. Regulator itu berarti regulasi kebijakan, yang membuat kebijakan. Produsen itu yang menciptakan barang dan jasanya. Konsumen yang menikmati barang dan jasa. Nah, distribusi itu orangnya disebut distributor, itu yang mendistribusikan, yang menyalurkan. Nah, ini yang ditanya itu adalah pemerintah kan ya, peran pemerintah. Peran pemerintah itu sebagai apa coba? Apakah sebagai regulator yang membuat kebijakan gitu? Apakah sebagai produsen gitu yang menciptakan barang dan jasanya, atau sebagai konsumen yang memakai barang dan jasa, atau sebagai distributor, distribusi yang menyalurkan barang dan jasa? Ini regulator. Ya, regulator yang menciptakan kebijakan pemerintah. Kalau Pertamina-nya sendiri itu adalah produsen ya. Nah, kita konsumen gitu. Nah, distributor itu yang menyalurkan agar barang dari produsen sampai ke konsumen. Terima kasih Jaki ya. Terima kasih Wulan Jaki. Sekarang nomor 17. Lanjut lagi ke Apipah. Perhatikan konsep ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Pada kegiatan ekonomi berikut. 1. Kegiatan di pesisir lautan serta daratan yang menggunakan sumber daya alam. 2. Jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.
3. Transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya. 4. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Apa jawabannya, Apipah? Satu dan 3. 1 dan 3. Betul ya. Jadi kegiatan di pesisir, lautan standar yang menggunakan sumber daya alam, transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya. Ya. Nah, itu yang disebut kegiatan ekonomi maritim. 1 dan 3 ya. Ya betul, Apipah. Terima kasih. Apa bedanya konsep ekonomi kelautan dan ekonomi maritim? Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, PR dari Ibu ya, kalian nanti cari apa bedanya ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Tadi jawaban Apipah sudah betul ya. Ekonomi maritim itu yang di pesisir ya. Kemudian yang transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya. Nah, kalau ekonomi kelautan yang bagaimana gitu. Oh ya, dulu teh pernah ada PR ya dari Ibu yang tentang Jepang itu ya. Ternyata jawaban kalian tuh waktu itu tuh salah karena Jepang itu bukan 3 tektonik lempeng ya. Yang 3 tektonik lempeng itu Indonesia. Kalau Jepang tuh lebih dari 3. Jadi jawaban yang betul dulu itu kalau nggak salah tuh nomor 22 ya. Yang kita bahas dulu soal-soal dengan Ibu jadi ingat ya. Karena dulu memberi PR ke kalian untuk mencari karena jawaban kalian salah, yang betulnya apa gitu ya. Jadi yang betulnya karena banyak terdapat gunung api. Jadi itu kesamaan antara Jepang dan Indonesia. Banyak terdapat gunung api. Tapi kalau jumlah lempeng tektonik, itu tidak sama gitu. Kan waktu itu TA dilewati oleh 2 lempeng tektonik, B 3 lempeng tektonik. Nah, C itu banyak gunung api. Nah, jadi C ya jawabannya banyak gunung api. Mengapa Indonesia dan Jepang itu banyak terjadi kejadian gempa bumi gitu ya. Jadi jawaban yang betul itu karena banyak terdapat gunung api gitu. Kalian waktu itu memilih yang karena dilewati oleh 3 lempeng tektonik gitu. Kata Ibu, apakah betul atau tidak jawaban itu ya? Nah, jadi ingat lagi ya itu ke soal yang itu yang dulu. Nah, sekarang tugas dari Ibu, kalian mencari apa bedanya ekonomi kelautan dengan ekonomi maritim. Sanggup mencarinya? Ya, cari sendiri biar paham. Nomor 18 silahkan Aurel. Sistem tanah paksa dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1830. Tujuan pemerintah kolonial Belanda menjalankan sistem tanam paksa adalah Apa, Dek?
mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. Iya. Jadi waktu itu ya mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. Jadi pemerintah kolonial Belanda ingin mendapatkan pemasukan untuk kas mereka gitu ya. Nah, itu dengan cara mengekspor ya hasil-hasil pertanian dari Indonesia yang laku di pasaran dunia. Nah, akhirnya ditentukanlah jenis-jenis tanaman yang harus ditanam oleh petani ya yang laku di pasaran dunia. Yang harganya tinggi gitu. Ada yang tahu nggak tanaman apa saja coba yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk ditanam gitu ya oleh masyarakat Indonesia waktu itu. Waktu itu tuh salah satunya itu vanili. Vanili itu laku sekali ya. Apalagi coba ada yang tahu? Kalian bisa nyari apa saja tanaman yang dipaksa, kan namanya juga tanam paksa ya, berarti dipaksa gitu. Padahal rakyat Indonesia tuh ingin nanam padi gitu ya buat makan mereka sehari-hari. Tapi kata Belanda, jangan, harus menanamnya ini jenis tanamannya karena itu yang laku mahal di pasaran dunia. Kira-kira jenis tanamannya apa saja? Ada yang tahu? Nih, Ibu udah nemu ya. Kopi, tebu, teh, indigo. Indigo ini nila ya. Dan juga rempah-rempah, pala, cengkih, lada, vanili gitu ya. Nah, ini yang laku di pasaran dunia. Rempah-rempah itu sangat dibutuhkan sekali oleh bangsa Eropa gitu ya. Mengapa bangsa Eropa itu sangat membutuhkan sekali rempah-rempah? Karena mereka beriklim sedang ada musim dingin ya. Nah, membutuhkan hasil rempah-rempah itu untuk menghangatkan tubuh gitu ya. Untuk kebutuhan mereka minum dan makan gitu ya. Dan juga untuk mengawetkan makanan juga gitu. Mengawetkan makanan, untuk minuman gitu ya. Dan itu bagi bangsa yang beriklim sedang, yang ada musim salju ya, ada musim dingin, itu rempah-rempah itu barang mewah. Kalau di kita kan ngelihat jahe, pala, cengkih, itu dipandang sebelah mata ya oleh kita. Bukan barang yang dianggap mewah oleh kita. Karena kita beriklim tropis, panas gitu ya. Tidak begitu membutuhkan seperti negara-negara yang beriklim sedang, yang ada musim dinginnya gitu. Mereka kan harus mengawetkan makan, harus ada minuman hangat, dan ditakdirkan oleh Allah itu rempah-rempah ini tidak bisa tumbuh di negara mereka, tumbuhnya itu di negara tropis, terutama di Indonesia, di Maluku gitu. Makanya rempah-rempah ini salah satu daya tarik yang membuat bangsa Eropa itu ingin datang ke Indonesia, ingin mencari pusat rempah-rempah gitu. Mereka sampai menjelajah lautan gitu ya. Dulu kan belum ada
pesawat terbang semudah seperti sekarang ya. Orang bepergian pakai kapal laut gitu. Terbayang rempah-rempah itu sangat mahal. Sekarang teknologi pengemasan makanan sudah canggih ya. Bisa ada jahe yang dikemas gitu ya. Minuman hangat yang dikemas gitu. Zaman dulu kan belum ada gitu. Kalau sekarang di mana saja orang bisa mudah untuk mendapatkan minuman hangat yang dikemas ya dengan adanya teknologi pangan sekarang. Kita lanjut ke nomor 19. Berarti ada pertanyaan nggak sampai nomor 18? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 19. Berarti sekarang bagiannya siapa? Hasya ya? Ya. Jepang masuk di Indonesia dengan janji akan membebaskan Asia dari belenggu penjajahan bangsa Barat. Saat Jepang datang di Indonesia, perekonomian Indonesia sedang mengalami kelumpuhan. Untuk mengambil hati rakyat Indonesia dan para pemimpin pergerakan Indonesia, berbagai kebijakan diterapkan oleh Jepang antara lain di bidang ekonomi, yaitu D. Tanah pertanian rakyat yang dikuasai Belanda dikembalikan. Iya, jadi untuk memikat ya, mengambil hati bangsa Indonesia gitu ya. Jadi Jepang itu mungkin dulu sudah pernah diterangkan ya. Jepang itu datang ke Indonesia itu ketika sedang terjadi Perang Dunia Kedua gitu. Mengapa kita yang asalnya dijajah oleh Belanda ya, kemudian jadi dijajah oleh Jepang gitu. Kalian harus ingat ya bahwa ketika itu, mangga Aurel izin ke toilet, silahkan. Jadi waktu itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini lama ya, hampir 5 tahun lebih gitu ya, hampir 5 tahun, 6 tahun. Kalian bayangkan nih Perang Dunia selama 5 tahun, berarti itu usia kalian, kalau kalian hitung gitu ya, SMP, SMA gitu, kalian belajar SMP, SMA lama kan ya. Nah, dunia mengalami Perang Dunia Kedua itu selama itu gitu ya. Nah, kita yang waktu itu dijajah oleh Belanda ya, kemudian beralih menjadi dijajah oleh Jepang. Nah, kenapa kita yang asalnya dijajah oleh Belanda ya, kemudian beralih jadi dijajah oleh Jepang gitu. Nah, ingat ya, ketika itu Perang Dunia Kedua itu kan peperangan antara blok sentral dan blok sekutu ya. Blok sentral itu Jerman, Italia, dan Jepang. Jadi Jepang itu masuk blok sentral ya. Dan blok sekutu. Nah, blok sekutu itu Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Belanda. Belanda itu masuk ke blok sekutu. Ya. Nah, di awal Perang Dunia Kedua ya, yang menang itu adalah blok sentral dulu, yaitu Jepang, Jerman, dan Italia. Makanya Jepang sebagai penguasa Asia Pasifik mendatangi negara-negara yang dijajah oleh pihak sekutu. Salah satunya adalah Belanda. Nah, Indonesia yang lagi dijajah oleh Belanda didatangi juga oleh Jepang. Dan Jepang mengatakan ke bangsa Indonesia untuk menarik hati ya bangsa Indonesia bahwa
Mereka ingin membebaskan kita dari penjajahan Barat. Waktu itu pasukan Belanda, ya, tentaranya ya ditawan oleh Jepang. Yang sipilnya juga sama ditawan oleh Jepang. Akhirnya kita beralih jadi dikuasai oleh Jepang yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Apakah betul Jepang itu ingin membebaskan Asia dari belenggu penjajahan Barat? Ternyata sama saja gitu ya. Bahkan ibu bertanya ke orang tua ibu yang mengalami, ya, orang tua ibu almarhum yang mengalami masa penjajahan Belanda dan Jepang, katanya itu lebih sengsara ketika dijajah oleh Jepang gitu ya. Sebentar gitu ya, hanya sekitar 4 tahun lebih, tapi penderitaan rakyat Indonesia cukup besar juga gitu ya. Ketika dijajah oleh Jepang gitu. Dan bangsa Indonesia waktu itu dipaksa juga sama ya, Romusa gitu ya, dan harus menanam tanaman yang dibutuhkan oleh Jepang untuk peperangan di Asia Pasifik pada Perang Dunia Kedua gitu. Sama ditanam paksa juga gitu. Seperti zaman Belanda gitu ya. Jadi ada romusanya gitu ya. Romusa itu kerja paksa ya. Kalau pas zaman Belanda itu rodi ya kerja paksa, zaman Belanda juga ada ya. Romusa kerja paksa, ada dipaksa juga untuk menanam jenis-jenis tanaman tertentu yang untuk kesejahteraan, untuk membiayai perang Jepang gitu. Jadi kita menanam padinya untuk makan, bukan untuk makan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, bukan gitu ya. Untuk makan tentara Jepang. Kemudian harus menanam jarak. Nah, jarak ini untuk minyak pelumas pesawat, dan lain sebagainya. Tapi di awal-awal datang mah ya gitu aja, merayu gitu ya, merayu bangsa Indonesia. Mengapa merayu? Agar bangsa Indonesia mau bekerja sama dengan Jepang ya untuk memenangkan perang di Asia Pasifik melawan sekutu gitu ya. Dan oleh Jepang dipropagandakannya itu orang Barat itu adalah penjajah bangsa Asia dan Jepang adalah cahaya untuk bangsa Asia. Nah, di awal Perang Dunia Kedua itu blok sentral dulu yang menang ya. Jerman, Jepang, Italia. Tapi nanti ada fase pembalikan sehingga di akhir yang menang adalah blok sekutu, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Belanda. Makanya setelah kita proklamasi 17 Agustus 45, Sekutu dan Belanda datang lagi ke Indonesia ingin mengambil alih Indonesia karena menganggap itu adalah jajahannya dulu yang diambil oleh Jepang, yang di awal Perang Dunia Kedua menang, tapi di akhir kalah dan blok sekutulah yang menang termasuk Belanda. Makanya kita walaupun sudah memproklamasikan 17 Agustus 45 proklamasi kemerdekaan, tapi kita masuk fase mempertahankan kemerdekaan ya, berperang lagi dengan Belanda ya, yang dukungannya itu adalah sekutu ya, didukung oleh sekutu, berperang lagi, kita masuk fase mempertahankan kemerdekaan gitu. Nah, itu tambahan dari Ibu gitu ya. Jadi Jepang di awal itu propaganda dulu gitu ya. Menarik hati rakyat Indonesia agar mau bekerja sama dengan Jepang untuk memenangkan perang di Asia Pasifik yang merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua. Tapi ternyata di akhir takdir Allah mengharuskan pihak sekutu yang menang. Di awal pihak blok sentral yang menang, di akhir blok sekutu yang menang. Dan dibuatlah perjanjian antara pihak yang kalah dengan pihak yang menang. Nah, salah satu perjanjiannya adalah pihak yang kalah perang
harus mengembalikan bekas jajahan-jajahannya kepada pihak yang menang. Makanya Belanda kekeh ingin menguasai kembali Indonesia yang dulu bekas jajahannya kemudian diambil oleh Jepang. Nah, kita berperang hampir 4,5 tahun ya mempertahankan kemerdekaan, berperang lagi dengan Belanda dan sekutu ya. Sampai akhirnya 27 Desember 49 melalui perjanjian KMB Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Tapi prinsip perjanjian KMB itu banyak merugikan bangsa Indonesia ya. Tapi bangsa Indonesia tetap menerima karena yang penting Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, itu tambahan dari Ibu nomor 19 ya. Kita lanjut ke nomor 20. Silahkan sekarang bagiannya Ulan. Saya Nikmah. Nikmah dulu. Ulan lagi makan, Ulan? Nikmah dulu. Oh, Nikmah. Oh iya, Nikmah dulu. Lupa Ibu. Ya, silakan Nikmah. Perhatikan nama-nama tokoh berikut ini. 1. Supomo. 2. Hayati Melik. 3. IR Soekarno. 4. DRS Muhammad Hatta. 5. Ahmad Subarjo. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang merumuskan naskah proklamasi ditunjukkan oleh angka 3, 4, dan 5. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Iya betul. Terima kasih Nima. Sekarang Wulan nomor 21 masih ada waktu ya 8 menit, betul tidak? Tes, halo? Ya. Tes. Iya, kedengaran Wulan? Kedengaran? Kedengaran. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat. 9 derajat bujur barat, 60 derajat bujur sampai 60 derajat bujur timur. Sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara. Sampai 80 derajat lintang utara. Ya. Berdasarkan letak tersebut, maka benua Eropa memiliki iklim C. Subtropis dan sedang. Iya, betul. Subtropis dan sedang. Ini pembagian iklim berdasarkan lintangnya ya. Jadi pembagian iklim berdasarkan berdasarkan garis lintang ya. Berdasarkan letak astronomis itu ada 4. Pertama iklim tropis, yang kedua subtropis, yang ketiga sedang, yang keempat dingin. Nah, yang tropis itu contohnya seperti Indonesia. Nah, setelah tropis kemudian subtropis. Nah, ini contohnya. Jadi Jepang itu ada yang ke tropis, ada yang ke subtropis gitu ya. Kemudian yang sedang ini negara-negara yang di benua Eropa. Tapi ada juga sebagian negara-negara yang benua Eropa ini ada yang masuk ke subtropis.
Nah, yang dingin itu yang di kutub, ya. Itu dingin, ya, beriklim dingin. Apa bedanya sedang dan dingin? Kalau yang beriklim sedang itu 4 musim, ya. Jadi mereka tuh 1 tahun itu ada 4 musim, 1 tahun 12 bulan, berarti 1 musim itu 3 bulan. Nah, sekarang bulan apa? Sekarang bulan Januari, Februari, ya. Kalau di Australia Desember itu musim panas, tapi kalau di Eropa itu sedang musim salju, ya. Sedang salju sedang turun. Gitu. Nah, jadi kalau Desember, Januari, Februari, ya. Nah nanti 3 bulan kemudian setelah musim salju turun, gitu ya. Saljunya 3 bulan turun. Nah, kemudian masuk ke musim semi. Musim semi itu bersemi, bertunas kalau pohon kita itu. Mulai ada tunas-tunas keluar. Jadi ketika musim salju, pohon itu kan hanya tinggal tunggulnya saja, ya. Yang tetap ada daunnya itu kayak cemara gitu, ya. Pinus itu tetap ada yang berdaun jarum-jarum seperti itu. Walaupun musim salju, mereka tetap ada tuh itunya, daunnya. Yang lain mah semuanya tinggal tunggul. Gitu. Nah 3 bulan musim salju, masuk ke musim semi, pada bersemi, bertunas. Daun mulai pada keluar. 3 bulan lah bersemi, bertunas. Setelah itu masuk musim panas, ya. Daunnya mulai melebar, lebat, banyak musim panas. 3 bulan musim panas. Setelah itu masuk musim gugur, daun-daun pada berguguran. Angin mulai kencang, mulai dingin, daun berguguran gitu ya. 3 bulan. Masuk lagi musim salju. 3 bulan terus aja gitu. Sudah musim salju, musim semi 3 bulan, bersemi, bertunas. Kemudian masuk musim panas, ya. Pohon-pohon mulai banyak daunan. Masuk musim gugur gitu ya. Pohon-pohon daunnya berguguran. Masuk lagi musim salju. Nah itu yang disebut iklim sedang 4 musim, terdiri dari 4 musim. Nah, kalau yang di kutub, yang dingin itu hanya 2 musim, ya. Musim dingin dan musim panas. Maksudnya teh yang di kutub itu 6 bulan ada sinar matahari, 6 bulan sama sekali tidak ada sinar matahari. Makanya kalian harus bersyukur kalian ada di daerah tropis, ya. Nyaman sekali, enak sekali, ya, tinggal di daerah tropis itu. Ya. Iklimnya enak, nyaman, 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau, sinar matahari sepanjang tahun, hujan dengan curah hujan yang tinggi, tanah yang subur, ya. Kemudian jenis pepohonan sangat banyak, gitu. Rimbun, gitu. Udara segar juga banyak, gitu. Jenis hewan juga beraneka ragam. Ya, harus disyukuri, ya, kita sama Allah ditakdirkan tinggal di daerah tropis Indonesia. Nah itu tentang iklimnya, masih ada waktu, bisa menit lagi, ya. Berarti sampai nomor 21. Sampai sini ada pertanyaan sebelum 1 menit lagi Ibu menutup untuk pembelajaran hari ini. Oh ya, untuk tryout karena dengan kondisi sekarang masih seperti ini, ya, pandemi PJJ. Kayaknya sekolah-sekolah belum mengadakan tryout, itu tidak jadi.
Kemudian untuk ujian prakteknya, Ibu berharap kalaupun ada ujian praktek, di kita dilakukannya gitu, oleh guru-guru kita. Ibu bertanya, kalian kalau ujian praktek ingin sama guru Al-Kautsar atau guru PGRI? Guru Al-Kautsar. Guru Al-Kautsar. Dan Ibu melihat gitu ya, seperti seni budaya itu sudah banyak prakteknya. Gitu. Kalau IPS, Ibu di sekolah negeri membuat peta ya. Anak disuruh membuat peta sendiri, bukan menjiplak gitu ya. Memperbesar peta gitu. Yang asalnya skalanya segini jadi 2 kali lipat. Gitu. Jadi kalian ingin oleh guru Al-Kautsar kan ujian prakteknya ya, oleh guru sendiri gitu ya. Ya, berarti ini data ini akan Ibu sampaikan gitu, kalian inginnya ujian praktek itu di sekolah Al-Kautsar dan oleh guru-guru Al-Kautsar. Mudah-mudahan itu terlaksana, bisa gitu ya. Karena memang nilai ujian praktek itu harus ada. Dan Ibu lihat di kita sebagian besar udah punya nilai itu gitu ya. Sudah biasa melakukan praktek kayak seni budaya. Ya waktunya sudah habis. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti ke depannya Ibu sama Bu Melani akan sering nih membahas soal-soal untuk persiapan ujian sekolah ya kalian. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya, menginspirasi juga kalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama terima kasih. Dadah. Kangen ya ingin ketemu. Iya. Silahkan keluar dari